Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel kami Berkah Kandang. Nah teman-teman, di malam kali ini kita baru selesai chopper ya teman-teman. Akan kita ulas. Yang tadinya sebelum kita chopper itu kita menggunakan bahan apa saja, dan tentunya gratis. Tinggal kita ambil di alam, terus di kebun. Intinya kita mau melakukan ngarit ya teman-teman. Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kita tidak nanam, tapi tinggal kita ambil. Nah teman-teman, memang kalau kita itu beternak itu harus pandai-pandai memanfaatkan bahan baku pakan untuk kambing dan domba di sekitar kandang ya. Kalau di sekitar kandang itu banyak sekali dedaunan bahkan rambanan, terutama jenis lamtoro ataupun daun pisang. Teman-teman itu bisa memanfaatkan pakan tersebut. Kalau teman-teman tinggal di pegunungan dan di pinggir hutan, biasanya itu aneka ragam pakan untuk kambing dan domba itu banyak sekali ya. Bisa dedaunan atas, bahkan rumput, ataupun biasanya itu kan banyak sekali yang penanaman pohon jati baru dan masih kecil-kecil ya, dan masih kecil-kecil. Tentunya dimanfaatkan oleh petani itu untuk penanaman jagung dengan sistem kerjasama dengan perhutani. Nah teman-teman, kembali lagi di kontak. Pakan yang kita ambil ini adalah pakan hijauan ya. Banyak sekali di lingkungan dan banyak sekali tumbuh di kebun. Apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pakan kambing dan domba. Kemarin itu mendapatkan bahan baku lamtoro di sini juga lumayan banyak. Terus kita ambil di mana ya, di sawah ya, di pinggir-pinggir sawah, pematang sawah itu banyak sekali tumbuh liar dan batangnya juga besar. Tinggal kita ambil ya teman-teman, tidak perlu beli ataupun repot-repot menanamnya. Dan proteinnya juga lumayan bagus, di atas angka 20%. Sangat bagus sekali untuk pakan kambing dan domba. Terus bahan baku yang selanjutnya ini kita menggunakan pohon waru, daun waru ya teman-teman. Daun waru itu juga di lingkungan kami juga lumayan banyak. Kita dapatnya di pinggir jalan teman-teman. Biasanya pohon waru itu kan penanamannya juga sangat mudah, tinggal kita tancapkan pada musim penghujan, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika pohon waru tersebut tumbuh besar, bisa digunakan untuk penghalang angin ketika musim penghujan tiba, supaya angin tersebut tidak menghantam rumah-rumah yang ada di sekitar tersebut. Makanya pohon waru tersebut itu sangat mudah ditemukan, dijumpai di pinggir jalan ataupun di depan rumah. Tujuannya sebenarnya para warga itu memanfaatkan untuk penghalang angin atau pemecah angin ketika musim hujan itu tiba. Nah, namun kalau kita manfaatkan untuk pakan kambing dan domba itu juga sangat bisa banget. Terus bahan yang kita gunakan, sering kita gunakan adalah pohon pisang teman-teman. Pohon pisang sendiri itu juga banyak sekali di kebun, di pinggir jalan, terus di pinggir pematang sawah juga banyak. Petani itu selain berladang, dia juga menanam pohon pisang untuk penghasilan tambahan teman-teman. Namun kalau kita itu pengambilan untuk daun pisangnya sendiri, satu pohon pisang itu maksimal kita ambil 2 dahan, agar pohon pisang tersebut tidak
kurus ya teman-teman, tidak kurus dan bisa berbuah seperti sedia kala. Itu pun kita pilih daun yang paling bawah ya teman-teman. Selain dedaunan yang kita sebutkan tadi, sedang menggunakan pohon mahoni. Pohon mahoni sendiri itu juga banyak di lingkungan dan di pinggir jalan. Nah, pohon mahoni sendiri ini kita ambil semenane ya. Biasanya kalau di musim kemarau tiba, daun yang paling tua atau berwarna hijau itu rontok. Terus setelah pohon tersebut rontok dan gundul, pohon mahoni tersebut akan mengeluarkan tunas baru. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memanfaatkan tunas dahan baru untuk pakan kambing dan domba. Apakah tidak pahit? Tentu saja pahit teman-teman. Kalau kita berikan terlalu banyak, kambing dan domba tersebut biasanya itu enggan mau makan ya. Paling cuman sekali dua kali, setelah itu dia tidak mau makan karena ya mungkin dari rasanya juga sangat pahit, terus dia juga bosen. Makanya kita usahakan di kandang kami ya teman-teman, untuk jenis rambanan itu minimal 3 macam. Kalau kepepet pun kita ambil 2 macam juga tidak masalah kok. Biasanya yang paling gampang dan banyak itu daun pisang dan lamtoro, bahkan sebaliknya ataupun yang lain lah. Terus apakah perlu ada pakan tambahan? Di kandang kami ada teman-teman pakan tambahan yang kita gunakan itu yaitu kalau ndak ada dedak ya itu teman-teman konsentrat ya, konsentrat pabrikan. Kita masih menggunakan pakan tambahan dari konsentrat. Bisa juga ditambahkan dengan ampas tahu ataupun gamblong. Terus bisa juga ditambah dengan godokan kedelai ataupun menir kedelai, itu juga sangat bagus untuk pakan tambahan. Nah teman-teman, setelah kita chopper nanti ini tinggal kita masukkan pada tong ya teman. Tongnya sudah kita siapkan. Di depan kita ini ada tong yang berukuran, kalau tidak salah itu tong 120, dan yang kecil itu sekitar ya 100 kurang lah. Kita simpan di dalam tong, teman-teman wajib menginjaknya secara maksimal sampai padat, dan semakin padat itu semakin bagus teman-teman. Apakah perlu tambahan dari probiotik dari luar? Untuk di kandang kami kita tidak pernah menggunakan probiotik dari luar teman-teman. Kita menggunakan probiotiknya itu alami dari tumbuh-tumbuhan hijauan. Alasan kami kalau kita menggunakan probiotik dari luar, kita menambahkan biaya baru, menambahkan budget untuk pembelian probiotik. Padahal pakan simpan ini kita tidak pernah itu teman-teman, kita tidak pernah menunggu sampai 21 hari, mungkin maksimal ya sekitar 1 minggu lah maksimal teman-teman. Bahkan 3 hari pun sudah kita buka, langsung kita berikan ke ternak, karena waktu kita itu terbatas untuk ngarit. Makanya kita mungkin kita ngarit 1 minggu sekali untuk pakan 1 minggu ke depan. Nah oke teman-teman, mungkin itu dulu cerita dari kami. Mohon maaf kalau kami masih banyak kekurangan dan masih banyak butuh ilmu dari teman-teman. Makanya kalau teman-teman memiliki saran yang bagus ataupun saran-saran yang lain, teman-teman bisa mengoreksi video kami melewati kolom komentar. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi yang selalu setia menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami doakan semoga teman-teman selalu diberi kelancaran dalam hal apapun dan diberi kesehatan untuk mengopeni kambing dan domba atau ternak kambing dan domba di kandang masing-masing. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.